Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rifku. Nama saya Hansandi Adiatama. Nama saya Adam Mulia Prakoso. Nama saya Muhammad Kamil Syawaludwinoto. Kami dari kelas 1C. Yang pertama ada pengertian proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Secara simbolik, proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan lain sebagainya. Misalnya, pernyataan P, 5 adalah bilangan ganjil. Kedua, pernyataan Q, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Ketiga, pernyataan R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kemudian ada contoh proposisi dan bukan contoh yang bukan proposisi. Yang pertama ada contoh proposisi. Yang pertama, Bandung terletak di Jawa Barat. Yang kedua, 1 tambah 3 yaitu 4. Yang ketiga, 20 lebih besar dari 50. Yang keempat, pisang berwarna merah. Selanjutnya contoh untuk yang tidak termasuk ke dalam proposisi, yaitu 2 merupakan bilangan ganjil dan prima. Yang kedua, kapan ibu ke pasar? Yang ketiga, ibu kota Jawa Barat adalah Bandung dan Bekasi. Dan yang terakhir, X tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya ada mengkombinasikan proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Proposisi yang baru diperoleh dari pengkombinasian disebut proposisi majemuk. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Yang kedua, disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q adalah proposisi P atau Q. Ingkaran atau negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P. Berikut adalah contoh soal proposisi. Jika diketahui proposisi-proposisi berikut, pernyataan P, pemuda itu tinggi. Pernyataan Q, pemuda itu tampan. Pemuda itu tinggi dan tampan. P konjungsi Q. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. P konjungsi negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Negasi P konjungsi negasi Q. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Negasi dari negasi P disjungsi negasi Q. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. P disjungsi dari negasi P konjungsi Q. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Negasi dari negasi P konjungsi negasi Q. Tabel kebenaran dan contohnya. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Yang pertama konjungsi. P konjungsi Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu nilainya salah. Yang kedua disjungsi. P disjungsi Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Yang ketiga negasi P. Yaitu negasi P bernilai benar jika P salah. Sebaliknya bernilai salah jika P benar. Berikut contoh bentuk tabel kebenaran yang sudah kami sediakan. Hukum-hukum logika itu ada 10. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua hukum nol atau dominasi, yang ketiga hukum negasi, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involsi, yang keenam hukum penyerapan atau absorpsi, yang ketujuh ada hukum komutatif, yang kedelapan ada hukum asosiatif, yang kesembilan ada hukum distributif, yang terakhir yang kesepuluh hukum De Morgan. Selanjutnya adalah proposisi bersyarat atau implikasi. Jika kita misalkan P dan Q adalah proposisi, maka proposisi majemuk dengan bentuk jika P maka Q dapat disebut sebagai proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan notasi P implikasi Q. Selanjutnya, proposisi P disebut hipotesis atau antecedent atau premis, sedangkan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Contoh, misalkan dosen Anda berkata kepada mahasiswanya di dalam kelas, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Dalam persoalan tersebut, terdapat 4 kasus kemungkinan, di mana kasus pertama adalah nilai ujian akhir Anda di atas 80 dan Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah tersebut. Maka, dosen Anda berkata benar. Yang kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80, tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A. Maka, dosen Anda berkata bohong. Kasus ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, tetapi nilai Anda mendapatkan nilai A. Dalam kasus tersebut, dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Dan kasus yang terakhir, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A, maka dosen Anda berkata dengan benar. Berikut adalah gambar tabel kebenaran dari contoh 4 kasus sebelumnya.
Selanjutnya adalah varian dari implikasi. Jika kita misalkan P dan Q adalah proposisi untuk P implikasi Q, maka terdapat 3 varian. Yang pertama yaitu converse atau kebalikan, dengan Q implikasi P. Yang kedua adalah inverse, dengan negasi P, implikasi negasi Q. Dan yang terakhir adalah kontraposisi, dengan negasi Q implikasi negasi P. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh varian implikasi. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Fatur mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Converse-nya, jika Fatur orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Inverse-nya, jika Fatur tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kontraposisinya, jika Fatur bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Selanjutnya, kita masuk ke biimplikasi. Pernyataan P biimplikasi Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu P biimplikasi Q benar jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah. Misalkan, P dan Q adalah proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu ekspresi biimplikasi. Ekspresi biimplikasi adalah yang pertama, 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang kedua, syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Yang ketiga, jika ada orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Yang keempat, Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Yang kelima, P jika dan hanya jika Q. Yang keenam, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Yang ketujuh, jika P maka Q dan sebaliknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.